siapa yang menikmati sesi tersebut? Rudy Ramli dan si Joko. Iya, tapi Ya. inkrah Tapi bahwa dia Rudy jadi dihukum 2 tahun penjara. Bukan, begini, di pengadilan negeri bebas, Bang. Enggak, di Mahkamah Agung. Kita Mahkamah bicara Agung, ya. inkrahnya. Kemudian yang menerima sesi 2 orang. Dua-dua tersangka. Rudy Ramli dipetieskan. Apa itu adil? Kemudian si Glenn Yusuf, abang kan tahu, yang mengeluarkan bahwa sesi itu bisa dibayar. Terus? Nah, Nggak diadili maksudnya? Ya, dia tidak diadili. Kalau misalkan Glenn Yusuf tidak membuat surat bahwa uang itu bisa dibayar, kan tidak terjadi. Ini karena tebang pilih. Tebang pilih inilah yang tentu oleh orang yang disolimi, dia berpendapat bahwa dia cuma ATM-nya pemerintah Indonesia, dia nggak mau balik. Apa salah itu? Saya juga akan begitu kalau diperlakukan tidak adil. Jadi vonis Mahkamah Agung itu tidak adil? Ya, bagi saya, sekarang abang kan tahu, Rudy Ramli kan terdakwa. Dia penerima sesi. Kenapa dipetieskan? Saya tanya kepada abang. Enggak, saya mau tanya jaksa nanti. Tanya aja nanti. Iya. Ya. Kemudian Glenn Yusuf yang mengatakan. Kenapa nggak diadili? Ya, kenapa nggak diadili? Ya, ini yang aneh Bang Said. Inilah di Sekarang Republik ini. dikejar-kejar semua. Iya. Apalagi oleh cewek. Apakah kita sekarang ya, Jakarta Lawyers Club bisa menghukum Nasarudin? Nggak boleh dong. Dia belum tersangka, belum saksi. Saya Tapi juga nggak setuju. Ya, saya juga nggak setuju. Tapi yang saya setuju, toh barangkali kalau seseorang bisa didomineering kayak Bibit Chandra sudah tersangka, DPR sudah bilang iya. Nggak, kita nggak bicara itu. Inilah Republik ini. Ya, Republik ini kan Republik yang tidak. Setuju Notiban, Pak Kaligis juga. Oh, bukan, si yang Pauline yang Kayaknya Pak Kaligis spesialis buron. Bukan. Saya spesialis orang percaya kepada saya untuk menyelesaikan masalahnya. Itu aja. BLBI paling banyak Pak Kaligis ya. Nah, kalau BLBI kan memang dikatakan mulai dari Frankfurt Agreement, IMF. Terus? Mengatakan bahwa itu bukan bantuan, itu kredit. Ya. Likuidasi. Ada jaminan. Pada waktu itu, semua bank swasta sudah memberikan dia punya aset. Ya. Dipaksa oleh kejaksaan untuk menandatangani, kalau nggak dipidanakan. Tapi kalau dia mengelarikan juga duit Nah, nasabah. sebenarnya pada waktu itu kalau dilarang barang-barangnya dinyatakan valid, selesai. Ya itu perdatanya. Bukan, memang itu faktanya, Pak. Kalau dia melanggar rasio kredit. Rasio kredit, kalau satu misalkan dolar ya, naik 7 kali dari 2000 ke Bukan, 15. kalau dia ngasih kredit kepada teman-temannya doang. Siapa? Iya kayak itu udah diperiksa waktu itu. Buktinya tidak. Iya, Abang nggak ikut di pengadilan pada waktu itu. Jadi makanya salah informasi. Dan sampai dihukum 2 tahun. Ya itulah saya katakan. 20 Abang tahu, tahun. yang penerima sesi kan si Joko Chandra dan Rudy Ramli. Terdakwa kan? Itu Joko Chandra. Ya. Kalau BAS melarikan duit nasabah, Bang Hendra Rarja. Hendra, siapa bilang dia melarikan uang nasabah? Dia nggak balik-balik dari sini. Di Sydney nggak terbukti bagaimana, Bang? Abang nggak pernah datang Kan ke Sydney sih. hartanya. Bukan. Makanya datang ke Sydney ikut sama saya, Bang. Ke pengadilan lihat apa yang kejadian. Kalau nggak kacau-kacau itu berita nanti, Bang. Baik, lagi kita ke kejaksaan dulu. Sebenarnya Pak Nur. Sebenarnya saya tadi udah janjian dengan saya telepon Pak Basrif kemarin. Yang ditugasi Pak Darmono. Tapi Pak Darmono rupanya tugasi Pak Nur. Saya agak kasihan juga. Karena ini pertanyaan agak berat. Bagaimana polisi hukum di kejaksaan itu ya? Ya coba namanya kliennya Pak Magdir tadi Samsul Nur Salim jelas-jelas gak mau balik. Perkara lagi terkatuk-katuk. Bisa-bisanya kejaksaan mengeluarkan SP3-nya. Dan tidak diterusin. Sehingga dia itu bebas sekarang. Tapi mungkin untuk Pak Kaligis dan Pak Magdir. Sebetulnya dia balik aja. Kliennya Pak Deddy, Usman dan Ampot juga BLBI. Tenang-tenang di Indonesia. Ya artinya juga gak ada perkaranya. Kok ada yang diperkarain, ada yang tidak diperkarain. Ini polisi MSA waktu itu tebang pilih benar kak? Atau aneh? Hari ini juga aneh. Orang nunun tidak merugikan negara sama sekali. Seolah-olah udah penjahat besar. Ini triliunan pak. Saya kira 7 turunan kita gak sanggup bayarnya ini. Ini kejaksaan polisinya gimana
Dan apa orang lari ini sekarang masih dikejar. Kemudian kalau sekarang Nazarudin dikejar, Nunun dikejar. Ini namanya banyak Mas Aidis. Nanti saya kasih sama Pak Baik. Nur. Terima kasih Pak Gani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan masalah BLBI, mungkin dapat kita pilah dalam dua bagian ya Pak ya. Di satu sisi, ketika BLBI ini murni dalam rangka untuk likuiditas perbankannya, tentu ini cara pandangnya melihat bahwa ini adalah dalam rangka untuk kepentingan bukan mengeruk atau bukan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Tetapi kalau BLBI dalam rangka untuk disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan dampak kerugian negara, tentu inilah masuk ranah pidana atau korupsi. Pidana. Nah, oleh karena itu ada pemilihan yang demikian sehingga kesan dari luar seolah-olah bahwa kejaksaan ini tebang pilih. Tetapi itu realitanya bahwa untuk membawa ke pengadilan orang tersangka terdakwa. Baik, sekarang yang udah masuk ranah pidana itu. Ya. Ya bisa SP3 begitu aja. Teman saya namanya Rahman itu dulu, Sabtul Nur Sabilin nama Rahman kan. Nah, gimana orangnya aja dipanggil nggak datang. Ya kembali tadi Pak, bahwa untuk bisa membawa seorang tersangka terdakwa ke pengadilan, itu ada rambu-rambunya. 183 gua mengatakan bahwa minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Waktu itu dia udah terdakwa Pak. Oke. Minta izin ke Marjuki, jasa agungnya Marjuki Darusman. Nah, kalau masalah izin Pak, Dan dikasih izin. Begini, Nggak Pak. balik-balik lagi. persoalan izin, tentu kita kembali kepada undang-undang. Artinya, setiap tersangka terdakwa itu punya hak untuk menikmati ketika dia, katakanlah sakit. Kan gitu Pak ya. Dan dalam undang-undang kejaksaan itu dikatakan bahwa seseorang Walaupun harus berobat ke Jepang. memang begini, aturannya ada bahwa ketika seseorang tersangka terdakwa sedang dalam sakit dan harus dirawat di rumah sakit di luar negeri, ya itu dia punya hak dan jaksa agung yang punya hak untuk mengizinkan Untuk berobat ke luar Ya. negeri. Nah persoalannya Kita Pak, istirahat sejenak, Pak Nur. Kalau begitu Melindadi juga boleh berobat payudara keluar, Pak. Terima kasih. Pemirsa, kita masih bersama Jakarta Lawyers Club. Dan saya Pak Nur, silakan diterusin Pak Nur. siapa? Jadi kembali ke masalah izin berobat tadi Pak, bahwa memang untuk tersangka atau terdakwa yang sakit itu memang diberi hak untuk diberi diizinkan untuk berobat. Nah, khusus untuk yang keluar negeri itu hanya hak yang dimiliki oleh jaksa agung. Oleh karena itu jaksa agung yang memberi izin atas dasar rekomendasi dokter tentunya gitu. Nah, persoalannya kalau pada kenyataannya itu adalah ada sebuah rekayasa dalam rekomendasi, itu kan bukan urusan kita nggak tahu itu. Tapi prinsipnya, kalau tersangka tidak itu sakit, lalu ternyata nanti meninggal, siapa yang tanggung jawab? Tentu pertimbangan itulah yang akan menjadi beban Ya, sehingga tapi- harus diberikan izin untuk Tapi bisa berobat. menyedihkan jadinya negara ini, Pak. Ia bisa berobat ke Jepang, harus kita kasih haknya yang cuma ke puskesmas biar mati di dalam. Ini faktual di masyarakat kita, Pak. Yang ingin saya tanyakan, Pak. Oke deh, dia keluar negeri, nggak mau balik lagi karena dia terdakwa. Kenapa nggak disidangkan in absentia? Bukannya SP3. Ya, tapi kembali kepada persoalan tadi bahwa untuk membawa ke pengadilan itu kan 183 kuat mengatakan demikian, bahwa minimal 2 alat bukti dan keyakinan. Nah, kalau dari fakta setelah dianalisis ternyata itu gambarnya seperti itu, Dia udah tidak memenuhi ditahan syarat. kan waktu itu. Kenapa? Samsul waktu itu udah ditahan belum? Seingat saya Udah ditahan belum? ditahan ya. Udah kan? Belum. Udah kan? Dalam sedang ditahan dan sakit. Hah? Sedang ditahan dan sakit. Lagi ditahan dan sakit. Pak, menahan orang kan juga harus ada bukti, Pak. Iya. Ya, artinya bukti-buktinya udah ada. Bukti. Minimal bukti permulannya udah cukup kuat.
Tapi gini deh Pak, faktanya yang saya ingin tanya dari kejaksaan sebenarnya, makanya Pak Darmono harusnya atau Pak Basrif, mudah-mudahan beliau nonton malam ini. Kenapa kejaksaan tidak jarang sekali memakai wewenangnya untuk mengadili in absentia? Padahal dengan in absentia, harta si orang-orang yang kabur itu biarin aja tubuhnya kabur. Hartanya boleh kita ambil. Tapi banyak sekali kasus orangnya lari ke luar negeri, perusahaannya tetap jalan di Jakarta, profitnya tetap dia terima di Singapura, dan negara ini betul-betul jadi ampas. Ya, tapi kalau bicara mengenai in absentia, rasanya sudah tahu semua lah bahwa beberapa perkara pun juga disidangan secara in absentia. Contohnya, Senturi yang dihebohkan juga katanya dia ada penyelesaian hukum, ini sudah diputus Pak secara in absentia. Ya. Nah, kemudian tapi ketika zaman-zaman reformasi itu banyak sekali harusnya bisa in absentia. ya, tapi kita harus menghargai Pak, perkembangan sekarang kan nyata bahwa upaya itu telah dilaksanakan. Mulai dikerjakan lagi. Itu. Juga kenapa orang yang ya kayak mana Pak Kaligis tadi? Kayak Joko Chandra misalnya, Hartono yang harusnya dieksekusi oleh kejaksaan, sekarang kabur ke luar negeri. Kenapa kita nggak melakukan apa-apa? Dia di Singapura. Nah, ini, Kenapa kita harus ribut kliennya lagi, temannya Ruhut tadi, Nazarudin, atau Nunun yang perlu dicabut paspornya. Kenapa nggak dicabut tuh paspor orang-orang kaya itu? jadi kalau memang ternyata ada pada akhirnya dia lari ke luar negeri, memang ada kesulitan buat kita sendiri di sini memang, karena banyak masalah yang harus kita perhatikan betul. Nggak masalah Pak, udah aksioma, tidak satu terdang sangka pun yang ada di Singapura bisa Bapak bawa pulang. Saya udah ketemu Bijili di Sangrila. Waktu itu dia menteri pertama atau apa istilahnya. Saya debat sejam Pak soal ekstradisi. Dia gak akan mau kasih ekstradisi sama Republik ini. Semua orang kaya yang lari di sini kasarnya, walaupun dia berputar-putar jawabnya. Bahwa itu perlu putusan pengadilan dulu. 1 jam saya berdebat. Gak mungkin kejaksaan. Yang mungkin dilakukan kejaksaan, sidang in absentia. Semua aja Pak. Mau lari aja. Nanti kalau kita ketemu sana minum kopi, kita diorcat sama dia. Tapi hartanya udah bisa diambil dulu. Itu harusnya jalan keluarnya Pak. Tadi kan saya sudah katakan bahwa perwujudan pelaksanaan in absentia kan sekarang pun sudah dilakukan. Ya. Kan? Ya. Dengan Tentu. Senturi. Ya, bukan cuma Senturi Pak. Si yang sebelumnya pun Kiki Aryawan. Kiki Aryawan itu pun juga dia lari Pak. Tapi nyatanya pun sidangan absentia. Ya. Sama juga. Baik. Jadi bukan cuma Senturi aja, beberapa yang telah disidangkan. Bagaimana dengan kerjaan kejaksaan yang ada tim yang dibentuk zaman itu Pak Basrif wakil Jaksa Agung untuk mengejar koruptor di luar negeri. Hasilnya apa Pak? Jadi kalau bicara mengenai hasil, mungkin kalau disampaikan di sini terlalu panjang lebar karena banyak sekali yang telah dihasilkan sebetulnya. Baik terpidana, tersangka yang sudah ditangkap, ada beberapa. Kemudian harta pun yang diselamatkan juga sudah banyak. Tapi yang persoalannya, untuk bisa membalikkan pelaku yang serang di luar negeri itu bukan hal yang gampang. Karena ada sisi lain yang menjadi benturan dalam pelaksanaan itu. Misalnya, masalah sistem hukum. Masalah? Sistem hukum. Nah, semuanya akan terbentur dengan sistem hukum. Karena lewat MLE, Mutual Legal Assistance itu juga sudah dilakukan.